Yang pertama yaitu ada pendahuluan dan sifat fisikokimia vitamin D2. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak dan memainkan peran penting dalam metabolisme kalsium dan fosfor serta kesehatan tulang. Bentuk vitamin D2 sintesis dapat digunakan sebagai pelacak untuk mempelajari metabolisme vitamin D. Vitamin berasal dari sumber tanaman dan dibentuk oleh iradiasi S-glusterol yang diproduksi oleh ragi. Vitamin ini mengalami hidroksilasi di hati. Untuk pemberiannya yaitu hablu putih tidak berbau, dapat terpengaruh oleh cahaya dan udara. Pelarutan tidak larut dalam air, larut dalam etanol, dalam kloroform, dalam eter, dan dalam minyak. Untuk struktur kimia vitamin D2, yang pertama yaitu ada rumus kimia, yaitu C28H44. Oh, untuk yang pertama itu ada rantai sampling. Nah, di rantai sampling ini itu merupakan gugus hidrokarbon bercabang yang terdiri atas unit isoprena. Lalu yang kedua ada gugus metil. Pada gugus metil ini terdapat beberapa gugus metil terikat pada kerangka cincin siklik. Lalu ada cincin B dan C turunan ergosterol, yaitu cincin siklik ini merupakan bagian dari struktur dasar steroid kerangka gonan yang masih tersisa dari ergosterol senyawa prekursor. Lalu ada yang keempat yaitu ikatan rangkap terkonjugasi, merupakan ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal yang terdapat dalam rantai terbuka antara cincin dan ujung molekul. Lalu ada gugus karboksil heksagonal. Nah, cincin siklik yang berbentuk heksagon di mana salah satu atom karbon berkaitan dengan gugus metilena dan gugus hidroksil. Lalu ada gugus hidroksil. Lalu selanjutnya ada metode LC-MS. Metode LC-MS ini merupakan teknologi analisis gabungan dari kromatografi cair dan spektrometri massa yang digunakan untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi berbagai zat dalam sampel biologis secara cepat dan akurat. Untuk prinsip kerja metode ini yaitu bekerja melalui dua tahap. Yang pertama yaitu kromatografi cair memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan interaksinya dengan fase stasioner dan fase paduan volatil dalam kolom kromatografi. Yang kedua ada spektrometri massa, menggunakan zat yang telah dipisahkan menjadi ion bermuatan dan mendeteksi massa dari ion-ion tersebut untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi. Lalu ada prinsip dasar. Yang pertama ada sampel dialirkan melalui kolom kromatografi yang memisahkan komponen berdasarkan sifat kinetik dan affinity terhadap media. Lalu selanjutnya ada setelah terelusi dari kolom, zat masuk ke bagian MC di mana diubah menjadi ion bermuatan melalui proses ionisasi. Ion bermuatan ini dipercepat dalam medan elektromagnetik, dipisahkan berdasarkan massa per M undang atau M per Z dan kemudian dideteksi. Lalu ada keunggulan metode ini. Yang pertama ada sensitivitas tinggi, dapat mendeteksi konsentrasi zat yang sangat rendah, spesifisitas tinggi, pemisahan dan deteksi spesifik terhadap target analit. Cepat dan efisien, proses analisis yang relatif cepat dengan volume sampel kecil, akurat dan reproduksibel, memberikan hasil yang konsisten sesuai standar validasi. Kemampuan analisis multiple, bisa melakukan analisis simultan beberapa metabolit atau analog. Lalu ada alasan menggunakan metode LC-MS, yaitu vitamin D2 menggunakan metode LC-MS karena dari segi struktur kimianya memiliki karakteristik yang memerlukan analisis dengan sensitivitas tinggi dan proses pemisahnya spesifik. Beberapa alasan utama yaitu yang pertama ada struktur kimia dan kemolekulan. Vitamin D2 merupakan sterol dengan struktur yang kompleks dan molekul besar, termasuk cincin steroid dan rangka karbon yang panjang. Struktur ini tidak terlalu polar dan memiliki sifat hidrofobik yang membuatnya sulit dianalisis secara langsung tanpa proses derivatisasi dan pemisahnya tepat.
Selanjutnya ada kelemahan ionisasi dalam spektrometri massa langsung, yaitu struktur D2. Struktur vitamin D2 memiliki tingkat efisiensi ionisasi yang rendah melalui metode ionisasi elektrospray yang umum digunakan dalam LC-MS. Oleh karena itu, derivatisasi dilakukan untuk meningkatkan polaritas dan efisiensi ionisasi, sekaligus mengurangi interferensi dari matriks biologis. Kemampuan pemisahan kimia kompleks dengan struktur yang serupa dengan metabolit lain dan epimer, metode LC mampu memisahkan isomer dan epimer berdasarkan sifat kimianya yang berbeda selama proses kromatografi. Hal ini penting untuk analisis kuantitatif yang akurat. Selanjutnya ada kebutuhan terhadap sensitivitas tinggi. Kadar vitamin D di plasma sangat rendah, sehingga diperlukan metode yang mampu mendeteksi jumlah kecil dengan pasti. LC-MS memungkinkan deteksi dan kuantifikasi sangat sensitif berkat pemisahan kimia dan deteksi massa. Lalu ini jurnal penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya ada proses preparasi sampel vitamin D2. Yang pertama ada aliquot plasma 100 mikroliter. Plasma manusia diambil dari sampel darah yang telah diproses dengan sentrifugasi untuk memperoleh plasma. Larutan internal standar ditambahkan 50 ml larutan ergokalsiferol D6 standar internal berisi konsentrasi 20 mg per mililiter ke dalam plasma tersebut. Larutan amonia 2%, 100 mikroliter ditambahkan ke dalam campuran untuk menstabilkan analit. Pengadukan. Campuran tersebut diaduk selama 20 detik untuk memastikan pencampuran homogen. Lalu ada ekstraksi cair-cair, ditambahkan 2,5 ml N-heksana ke dalam campuran, dilakukan dengan mengaduk putar selama 10 menit untuk mengekstraksi ergokalsiferol dari matriks plasma ke lapisan organik N-heksana. Setelah pengadukan, campuran disentrifugasi selama 5 menit pada kecepatan 2147 gram dan suhu 10 derajat Celcius untuk memisahkan lapisan organik N-heksana dari fase berair plasma. Lalu pemisahan dan pengeringan. Lapisan organik N-heksana yang mengandung ergokalsiferol dipisahkan dari fase berair. Lapisan organik ini kemudian diuapkan dalam penanas air yang dikendalikan suhu 40 derajat Celcius di bawah aliran nitrogen lembut hingga benar-benar kering. Derivatisasi dengan PTAD. Residu kering dari ekstraksi tersebut diambil dan ditambahkan 20 mikroliter larutan PTAD 4 fenil 1,24 triazolin 3,5 dion dalam asetonitril. Campuran diaduk selama 20 detik dan kemudian diinkubasi selama 20 menit pada suhu kamar. Untuk memastikan reaksi derivatisasi lengkap, ergokalsiferol diubah menjadi bentuk yang lebih sensitif terhadap ionisasi di MS. Penyimpanan dan injeksi. Setelah derivatisasi, sampel dilarutkan dengan 80 mikroliter campuran asam format 0,1% dan asetonitril dengan rasio 20:80. Sampel disuntikan sebanyak 10 mikroliter ke dalam sistem LC-MS untuk dianalisis. Iki dikat ya, Iki bener kan mikroliter? Sama. Oh iya nya. Oh, yang bener nak kayak gitu kok. Ih, menceng. Bentar ya, guys. Selanjutnya, penelitian yang menggunakan metode LC-MS dan validasi metode pada vitamin D2. Sistem LC